Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap bersemangat, sehat, dan selalu ceria. Nah, kita akan melakukan pembelajaran hari ini bersama dengan Ibu Ika Oktaviani, kelas 5 dari SDN Kedaung Kaliangke 03 pagi. Ya, semoga kalian masih tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari jarak jauh. Ya, pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah mengelompokkan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu kita dapat menentukan suatu pokok pikiran. Dan kita tahu bahwa makhluk hidup merupakan salah satu cirinya yaitu melakukan proses makan. Karena apa? Karena makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya, kita dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa aja? Yaitu pertama, hewan pemakan tumbuhan atau dikenal dengan herbivora. Lalu kedua, hewan pemakan daging yang dikenal dengan nama karnivora. Selanjutnya, ketiga, hewan pemakan segalanya yang dikenal dengan nama omnivora. Ya, kita akan mengenal satu-satu. Pertama, herbivora merupakan kelompok hewan yang jenis makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan jenis ini dia memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan sebelum dikunyah. Nah, dikunyahnya menggunakan gigi geraham. Jadi, gigi geraham pada hewan herbivora ini permukaannya lebar dan bergerigi. Nah, pada hewan ini ada juga yang tidak memiliki gigi, tetapi dia memiliki tembolok. Nah, fungsi tembolok ini sama dengan fungsi gigi geraham, yaitu apa? Menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, kelompok hewan herbivora ini ya, kalian pasti melihat hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Selanjutnya, kita karnivora merupakan kelompok hewan yang jenis makanannya berasal dari daging atau hewan lainnya. Hewan ini biasa dikenal dengan hewan buas atau hewan liar. Nah, hewan ini dia memiliki gigi yaitu taring dan gigi seri. Gigi taring pada hewan ini sangat tajam dan kuat sehingga dapat merobek dan mengoyak mangsanya dengan mudah. Sedangkan gigi serinya berfungsi untuk memotong makanan. Nah, pada hewan ini biasanya ada yang memiliki bisa atau racun. Seperti apa? Seperti kelompok ular. Nah, hewan ini biasanya memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat baik. Contohnya apa? Yaitu burung elang, kucing, singa, harimau, anjing, buaya, ular, ikan hiu, laba-laba, dan sebagainya. Selanjutnya, hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang memakan segalanya, baik dia tumbuhan maupun daging dari hewan lainnya. Hewan jenis ini memiliki 3 jenis gigi, yaitu apa? Ada gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Ada gigi taring, dia berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lainnya. Sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, contohnya apa yang termasuk golongan hewan ini? Yaitu ada monyet, tikus, ayam, bebek, orang hutan, musang, dan sebagainya.
Nah, kita akan melanjutkan dari bacaan non-fiksi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jenis makanan hewan ya berdasarkan teks ini ada dua. Makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, hewan memakan tumbuhan memiliki bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang dapat memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Nah, hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tumbuhan, yaitu dari tanaman padi dan jagung. Ya, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji pada padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Nah, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang, yaitu berupa teks bacaan non-fiksi. Selanjutnya, kita dari bacaan tersebut ada pokok pikiran. Ya, apa itu? Adalah ide utama dari sebuah paragraf. Istilah pokok pikiran bisa juga disebut dengan ide pokok atau pikiran utama, atau gagasan pokok. Pokok pikiran biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, selanjutnya, pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum atau menjelaskan secara keseluruhan dari suatu paragraf. Dalam sebuah paragraf tidak hanya ada pokok pikiran, namun ada juga yang disebut kalimat penjelas atau pendukung dari suatu gagasan. Kalimat penjelas atau gagasan pendukung merupakan bagian dari kalimat-kalimat yang menjelaskan pokok pikiran. Perbedaan pokok pikiran dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung yaitu jika pokok pikiran hanya ada dalam sebuah paragraf, sedangkan kalimat penjelas atau gagasan pendukung terdapat lebih dari satu. Ya, demikian penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.